Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, doa kita ketika di bulan Rajab kita mulai panjatkan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Alhamdulillah, hari ini kita sampai atau disampaikan oleh Allah usia kita sampai di bulan Ramadan. Ada momen yang terbaik yang bisa kita ambil manfaat yang besar di bulan Ramadan ini, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah sumber ilmu, maka bisa kita jadikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan mendidik diri kita. Allah sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus syam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kita semua manusia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, semua dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita dikeluarkan oleh Allah dari rahim perut ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apa-apa. Kemudian wa ja'alakumus syam'a wal absar wal af'idah. Allah bekali kita, wa ja'alakumus syam'a, Allah bekali diri kita pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar supaya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, momentum turunnya Al-Quran sebagai sumber ilmu, kita gunakan bahwa di bulan Ramadan ini untuk banyak belajar, banyak memahami apa yang telah Allah karuniakan kepada kita berupa penglihatan, pendengaran, dan hati ini. Kita maksimalkan untuk memahami ilmu.
manusia hidup di dunia ini, jikalau ingin menghendaki kebahagiaan dunia, menghendaki dunia ini, kita butuh ilmu. Dan juga tentu akhir kehidupan setelah hidup di alam dunia ini, kita juga butuh akhirat. Maka untuk menggapai kehidupan akhirat, kita juga butuh ilmu. Barang siapa yang butuh dunia, maka harus berbekal ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka juga harus membutuhkan ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat harus kita miliki. Manusia, para pakar pendidikan, bahwa manusia memiliki 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosional. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Maka di bulan Ramadan ini, dari kecerdasan atau dari 3 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, harus kita asah. Kecerdasan intelektual. Orang atau anak-anak belajar matematika, belajar bahasa, ini mengasah, mendidik kecerdasan intelektual. Maka terapan di dalam kehidupan orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, maka bisa memperhitungkan di dalam terapan perdagangan ataupun di dalam terapan bisnis atau bermacam-macam usaha. Perhitungan-perhitungan harus kita asah. Satu contoh, orang menjahit. Bahan yang dibutuhkan berapa untuk satu orang? Jikalau untuk satu kantor jumlahnya banyak, maka kita harus bisa menghitung per satunya berapa, nanti dikali. Inilah kegunaan kecerdasan intelektual, di mana kita mengasah, kita belajar di sekolah-sekolah. Ataupun juga ketika kita ada kesepakatan janjian dengan seseorang, kita janji ketemu jam 10. Kalau kita tidak mempunyai satu kecerdasan, kita datang dari rumah jam 10, padahal waktu yang dibutuhkan dari rumah setengah jam. Artinya kita sudah rugi setengah jam. Inilah kelemahan ketika kecerdasan intelektual tidak sering kita asah. Kemudian yang selanjutnya, kita latih ataupun belajar bahasa. Orang pandai di dalam hal pendidikan, ataupun bisa dikatakan seorang guru,
Akan tetapi manakala di dalam berkomunikasi tidak tepat, maka ini akan menjadikan penafsiran yang keliru oleh murid-muridnya. Satu contoh, murid-murid kita agak nakal, agak usil, kemudian kita marah-marah, kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak tepat, maka ungkapan kasih sayang kita menasehati anak kita, murid-murid kita, akan ditafsirkan lain. Dikarenakan bahasa yang kita ungkapkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, tidak tepat. Inilah yang mesti kita harus senantiasa berlatih, mengasah kecerdasan bahasa, yaitu intelektual kita, harus senantiasa kita asah. Kemudian terkait dengan kecerdasan spiritual, emosional, kita perlu belajar tentang agama, karena daripadanya lah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual kita dapatkan. Allah sendiri di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-23, Allah menurunkan wahyunya kepada hamba yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita senantiasa banyak belajar memahami Al-Quran, sehingga dengan kita belajar memahami Al-Quran, kecerdasan spiritual kita, kecerdasan emosional kita akan terlatih. Kesabaran, ketekunan kita dalam beribadah, ini adalah satu bentuk bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual telah terbangun di dalam diri kita. Kita bisa melihat bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika dakwah di Taif, harapannya penduduk Taif mau menerima Islam. Akan tetapi ketika sampai di Taif, diserunya para penduduk Taif, apa yang terjadi? Rasulullah dilempari batu. Rasulullah dilempari batu sampai keluar darah. Apa yang terjadi ketika itu? Kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika kau izinkan aku, akan kutimpakan gunung ini kepada orang-orang atau kepada penduduk Taif." Akan tetapi apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Jibril, jangan. Barangkali penduduk Taif saat ini belum mau menerima dakwah, belum menerima seruan kepada Islam. Akan tetapi barangkali
nanti anak-anak cucu mereka mau menerima Islam. Inilah akhlak Rasulullah, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya, kalimat Allah Al-Qur'an. Luar biasa kesabarannya. Inilah pendidikan kecerdasan emosional, spiritual. Kita bisa membayangkan manakala diri kita yang dilempari batu, mengajak, menasehati orang kepada kebaikan. Tentu kita akan dendam, marah. Tetapi Rasul tidak. Rasul justru mengharapkan kalau tidak mereka, barangkali anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Inilah kesabaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah barangkali di bulan Ramadan ini kita bisa banyak mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Selama 1 bulan kita menggembleng diri, kita mentarbiah diri kita. Di bulan Ramadan ini kita mempunyai satu pengharapan bahwa akhir Ramadan kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikianlah, mudah-mudahan tausiah pada kesempatan kali ini bisa kita ambil pelajarannya dan akan menjadi bekal kita di dalam kita mengarungi kehidupan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah senantiasa saya panjatkan Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.